Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Marco Bruce Williams dengan NPM 60521011283. Pada kesempatan ini, saya akan berusaha menjelaskan mengenai berpikir komputasional. Jadi sebelumnya, apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah sebuah cara untuk menghindari kerancuan konseptual, yang dimana dalam berpikir komputasional, sebuah konsep itu dapat diperkuat, yang dimana juga sebuah konsep dapat disolidifikasi dengan cara memilih, memilah, merancang, mengolah, dan mengevaluasi. Jadi dengan berpikir komputasional, kerancuan konseptual itu dapat dihindari secara efisien dan efektif. Lebih tepatnya, dengan berpikir komputasional, itu kita mengasah seseorang untuk berpikir handal, mampu melihat berbagai aspek persoalan secara cermat, serta dapat merumuskan persoalan, mampu mengorganisasikan, mengembangkan sistem, menyusun prosedur, dan bahkan mampu melihat mana hal-hal yang dapat dipermudah dengan bantuan komputer. Lalu pada tahapan ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan berpikir komputasional. Dalam tahapan-tahapan berpikir komputasional itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu tahapan dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma, dan yang kelima evaluasi. Jadi saya akan menggunakan contoh gambar anjing untuk mendeskripsikan anjing sebagai berikut menggunakan tahapan berpikir komputasional. Yang pertama, kita harus menggunakan tahapan dekomposisi. Jadi, apa itu tahapan dekomposisi? Jadi, tahapan dekomposisi merupakan kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi, jika dilihat dari seekor anjing berikut, kita dapat mengetahui dekomposisinya apa aja. Seperti berekor berbulu coklat, berekor berbulu hitam, bersuara menggonggong pelan, dan sebagainya. Setelah melakukan dekomposisi, kita lanjut kepada tahapan pengenalan pola. Jadi, tahapan pengenalan pola adalah upaya mengidentifikasikan pembeda spesifik yang selalu berulang dari sebuah konsep. Jadi, jika dilihat dari gambar seekor anjing tersebut, atau jika dilihat untuk mendeskripsikan anjing tersebut, kita dapat mengidentifikasikannya dengan cara seperti berikut, yaitu berekor berbulu coklat, berekor berbulu hitam, bersuara menggonggong keras, bersuara menggonggong pelan, berkaki panjang dan bercakar, berkaki pendek dan bercakar, berahang lancip tegas dan berahang bulat tegas, dan sebagainya. Setelah itu kita lanjut kepada tahapan yang ketiga, itu tahapan abstraksi. Jadi tahapan abstraksi adalah upaya untuk melihat ide pokok atau model dari suatu masalah dan membuat solusi yang cocok untuk menyelesaikannya. Jadi jika mendeskripsikan seekor anjing, kita menggunakan tahapan abstraksi sebagai berikut. Hasil kesimpulan abstraksinya sebagai berikut, yaitu berekor berbulu, bersuara menggonggong, berkaki dan bercakar, dan berahang tegas. Setelah melakukan tahapan abstraksi, kita lanjut kepada tahapan algoritma, yang dimana algoritma adalah sebuah rencana mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan persoalan atau untuk mengubah situasi atau untuk memberikan solusi atau untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi untuk mengidentifikasikan seekor anjing perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada bagian kepala, berahang tegas, bagian kaki, berkaki dan bercakar, bagian ekor, berbulu, bagian suara, menggonggong. Setelah melakukan tahapan algoritma, kita lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi. Jadi, sebelum saya mengevaluasi dari seekor anjing tersebut, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi. Jadi, evaluasi adalah tahap pemeriksaan hasil algoritma yang dibuat dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika evaluasi berkaitan dengan definisi dalam logika dari seekor anjing, kita dapat simpulkan seperti berikut. Yang itu bahwa ketika kita melihat seekor anjing yang ada di benak kita, evaluasinya itu sebagai berikut. Seekor anjing adalah hewan yang berahang tegas, berkaki dan bercakar, berekor berbulu, dan bersuara menggonggong. Dari hal di atas dapat dilihat bahwa konsep anjing telah dijernihkan oleh berpikir komputasional. Setelah itu, apa sih relevansinya berpikir komputasional untuk peradaban saat ini secara khusus? Jadi begini,
Untuk peradaban ini secara khusus, pasti kita tidak asing lagi dengan yang namanya arus globalisasi, yang dimana semua berita dapat kita akses, semua berita dapat tersebar dengan cepat. Yang dengan adanya berpikir komputasional, kita itu menjadi tidak mudah untuk menyimpulkan suatu hal dengan mudah gitu. Jadi dengan adanya berpikir komputasional, kita itu dapat mendefinisikannya secara efisien. Kita dapat merangkumnya, menyimpulkannya secara efektif. Yang dimana dengan berpikir komputasional, kita mampu melihat mana hal-hal yang dapat dipermudah dengan bantuan tanda kutip seperti komputer. Dan dengan berpikir komputasional, kita dapat mengasah untuk berpikir handal dan kritis, serta sehingga kesimpulannya bisa dihasilkan dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, sebaik itu secara disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Sekian, saya Marco. Terima kasih.